Saudara, kemarin kita belajar bahwa kita membutuhkan feedback dari orang lain untuk kita bisa mengetahui keadaan kita pada hari ini. Sama seperti halnya beberapa perusahaan menggunakan feedback dari pelanggan-pelanggan mereka supaya perusahaan-perusahaan ini meningkatkan performanya. Minimal mereka melayani para pelanggannya dengan lebih baik. Dan tentu saja perusahaan mengejar untung, tetapi kita sebagai orang percaya kita perlu mengadakan evaluasi. Kita harus mengadakan evaluasi setiap hari. Kita perlu mengetahui apakah kita hari ini sebagai orang yang bijak atau orang yang bodoh. Nah, saudara-saudara, kemarin saya menganjurkan untuk saudara bertanya kepada keluarga saudara, orang-orang terdekat saudara, bagaimana keadaan kita hari ini. Apakah mereka berkata, aku sebenarnya suka kamu yang dulu, kamu udah banyak berubah. Atau mereka berkata, oh kamu sekarang luar biasa. Saudara-saudara, dari feedback ini kita bisa mengetahui ada hal-hal yang perlu kita naikkan, kita perbaiki. Terutama jika mereka berkata, aku lebih suka kamu yang dulu. Terutama kalau istri kita berkata, suami kita berkata, aku lebih suka kamu yang dulu. Berarti hari ini kita bukan bertambah baik tapi bertambah jelek. Kita perlu mengadakan evaluasi, bahkan ketika orang berkata kamu sekarang luar biasa. Hari ini kita luar biasa, besok harus bertambah lebih baik lagi. Saudara setuju? Nah, saudara, kita membutuhkan feedback, masukan dari orang, supaya kita menjadi orang yang bijaksana, bertindak sebagai orang yang bijaksana, seperti yang dikatakan dalam Efesus 5 ayat 15 kemarin. Saudara dikasih Tuhan, feedback itu adalah suatu hal yang tidak mudah untuk bisa diterima. Ketika orang menyampaikan pendapat mereka tentang kita hari ini, bisa jadi yang mereka sampaikan itu tidak nyaman buat kita. Apalagi ketika mereka berkata, kamu kok sekarang berubah ya, kamu dulu baik, sekarang kok enggak ya. Mereka mulai komplain dengan keadaan kita dan kita merasa tidak nyaman. Mungkin kita akan terburu-buru menjawab untuk berkata, oh enggak kok. Saudara, perhatikan apa yang dikatakan Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan. Supaya apa? Supaya engkau menjadi bijak, menjadi orang yang bijak di masa depan. Di masa depan itu kapan? Ya setelah kita membuat keputusan untuk mengevaluasi dan bertindak. Dua hal ini saudara-saudara, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan. Ketika orang memberikan nasihat tentang hidup kita, mereka memberikan feedback, tujuannya adalah supaya kita menjadi a better person, orang yang lebih baik. Dan itu yang Tuhan kehendaki atas setiap orang percaya. Ketika kita belajar mendengar, dan bukan saja mendengar saudara-saudara, tapi menerima, maka kita dari situ kita bisa membuat evaluasi. Aku masih kurang baik dalam hal apa? Aku lebih baik dalam hal apa? Aku mau jadi lebih baik dalam hal apa? Kapan aku mau kerjakan? Saudara-saudara, mari kita belajar untuk menerima saran, nasihat orang, dan mungkin kritik yang sebenarnya nggak enak didengar. Tapi jika kita mendengarkan dan kita menerima, kita membuat evaluasi atas hidup kita, saya percaya di masa yang akan datang kita menjadi orang yang lebih bijaksana. Selamat menikmati hari saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.